Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursan Fitri dengan NIM 21109132200021 dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengembangan tesis yang telah saya kerjakan mengenai hubungan antara kebiasaan pola makan dan stres terhadap terjadinya penyakit gastritis. Gastritis adalah penyakit yang terjadi akibat adanya peradangan atau pengikisan pada dinding lambung. Dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal, berfungsi untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Apabila lendir tersebut mengalami kerusakan, maka dinding lambung rentan mengalami pengikisan atau peradangan. Pada umumnya, penyakit gastritis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut adalah peradangan dinding lambung yang terjadi secara tiba-tiba, merupakan penyakit yang ringan dan mudah untuk disembuhkan. Penderita penyakit gastritis akut akan merasakan nyeri yang hebat pada bagian ulu hati dan berlangsung sementara. Jika gastritis akut ini tidak ditangani dengan baik, maka kemungkinan besar akan berkembang menjadi gastritis kronis. Gastritis kronis adalah peradangan pada dinding lambung yang terjadi secara perlahan dan dalam kurun waktu yang relatif lebih lama. Penderita gastritis kronis akan merasakan nyeri ringan pada bagian ulu hati, namun akan sering mengalami kekambuhan. Gastritis kronis dapat menyebabkan perubahan pada struktur lapisan lambung serta dapat berkembang menjadi kanker. Stres diyakini dapat membuat tubuh seseorang menjadi rentan terkena penyakit, tidak terkecuali penyakit gastritis. Stres adalah reaksi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, seperti menghadapi ancaman, tekanan, atau menghadapi suatu perubahan. Stres dapat muncul akibat keadaan atau pemikiran yang membuat seseorang merasa takut, merasa cemas, atau merasa putus asa. Meningkatnya stres dapat menyebabkan perubahan hormonal pada tubuh yang kemudian akan merangsang sel-sel dalam lambung untuk memproduksi asam dalam jumlah yang berlebihan. Produksi asam lambung yang berlebihan dapat mengakibatkan lambung terasa nyeri, perih, dan dapat memicu terjadinya penyakit gastritis. Selain mengendalikan stres, menjaga pola makan dan asupan makanan yang dikonsumsi juga penting bagi kesehatan tubuh, terutama kesehatan lambung. Pola makan adalah susunan atau pengaturan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Pola makan yang tidak teratur dapat membuat lambung sulit untuk beradaptasi dan akan mengakibatkan asam lambung menjadi naik sehingga dinding lambung akan terkikis. Hal ini menyebabkan semakin besarnya resiko kemunculan penyakit gastritis pada seseorang. Selain stres dan kebiasaan pola makan yang buruk, ada juga beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit gastritis. Antara lain, infeksi bakteri, pertambahan usia, autoimun, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagian besar penderita penyakit gastritis tidak menunjukkan gejala. Artinya, ada yang mengalami gejala dan ada juga yang tidak mengalami gejala. Biasanya, penderita mengalami gejala antara lain merasakan nyeri atau perih pada perut bagian ulu hati, hilangnya rasa nafsu makan, merasa mual, muntah, serta perut kembung.
Pengobatan penyakit gastritis tergantung pada penyebab terjadinya. Digunakan obat-obatan untuk menurunkan jumlah produksi asam lambung. Untuk membantu penyembuhan penyakit gastritis, seorang penderita harus menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan baru. Seorang penderita disarankan untuk menerapkan pola makan sehat dan teratur, menghindari makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, serta mengandung gas, mengurangi konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda, menghindari penggunaan obat pereda nyeri, tidak merokok, dan mengelola stres dengan baik. Beberapa hal tersebut juga dapat dilakukan untuk upaya pencegahan terjadinya penyakit gastritis pada seseorang. Sekian, itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.